Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama saya Wahyu Widiawati. Hari ini saya akan membahas tentang pendidikan agama Islam kelas 2 bab 3 berperilaku terpuji. Anak-anak, pada bab perilaku terpuji, kami akan membahas tentang sayang sesama, kemudian empati, kemudian tutur kata yang lembut, dan yang terakhir adalah bersikap jujur. Anak-anak, coba amatilah bersama pada gambar berikut ini. Yang pertama yaitu gambar Gusti dan Arai sedang berbagi sedekah. Kemudian gambar yang kedua, Yuni sedang berempati kepada Ida. Gambar yang ketiga yaitu Fauzan dan bersama teman-temannya sedang berkata atau bertutur kata yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu Abbas itu bingung mau menyontek apa tidak. Nah, teman-teman, kalian perhatikan. Ini yang termasuk perilaku terpuji dan perilaku yang tercela yang bagaimana? Tentu kalian sudah paham kan mana yang terpuji dan mana yang tidak terpuji. Nah, salah satunya contoh yang tidak terpuji adalah perbuatan Abbas, yaitu perbuatan mencontek. Itu adalah salah satu contoh perilaku yang tercela yang tidak boleh kita tiru ya. Baik anak-anak, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu sayang kepada sesama. Anak-anak, pernahkah kalian menyayangi sesama? Kepada siapa sajakah kalian menyayangi? Kemudian, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama kasih sayang untuk seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menyayangi sesama manusia. Menyayangi sesama adalah perilaku terpuji. Contohnya, menyayangi keluarga, guru, teman, dan orang lain. Apabila ayah pulang kerja, kita bantu membawakan tasnya. Ibu yang sedang kecapean, kita ambilkan minum. Nah, anak-anak coba ini perhatikan gambar apa? Ya, ini adalah gambar keluarga Pak Ahmad yang saling menyayangi. Saat di sekolah, selalu mengucapkan salam, kemudian tersenyum, dan cium tangan kepada guru, serta menyayangi kedua orang tua. Kemudian jika ada teman yang sakit, bagaimana? Kita menjenguk dan mendoakan agar lekas sembuh. Kita juga harus sayang kepada orang lain, contohnya memberi sedekah kepada fakir miskin. Nah, mengapa kita harus menyayangi sesama? Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis Rasulullah Al-Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya menyayangi sesama manusia. Apabila kita menyayangi orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menyayangi kita. Hidup kita menjadi bahagia di akhirat kelak kita masuk surga. Ya, anak-anak, berperilaku terpuji yang selanjutnya yaitu bersikap empati. Pernahkah kalian mengalami hal serupa seperti mereka? Itulah yang dinamakan dengan sikap empati. Empati adalah kemampuan memahami atau mengerti perasaan orang lain. Contohnya, ikut merasakan sedih teman yang ditinggal wafat oleh orang tuanya. Menolong dan mengobati teman yang terjatuh juga bisa dinamakan sikap empati. Nah, coba perhatikan, pernahkah kalian mengalami hal serupa seperti mereka? Nah, apa yang kita lakukan? Kita juga mendoakan, ikut sedih serta mendoakannya.
Pernahkah kalian mengalami hal serupa seperti mereka? Itulah yang dinamakan dengan sikap empati. Empati adalah kemampuan memahami atau mengerti perasaan orang lain. Contohnya, ikut merasakan sedih teman yang ditinggal wafat orang tuanya. Menolong dan mengobati teman yang terjatuh juga bisa dinamakan sikap empati. Anak solih-solihah harus bersikap empati. Empati kepada keluarga, teman, maupun orang lain. Dengan bersikap empati, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya akan sayang dan ridho. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita pahala dan kelak masuk surga. Nah, ini contohnya teman kalian ada yang terjatuh dari sepeda. Nah, kita usahakan membantunya atau menolongnya. Baik anak-anak, untuk perilaku terpuji selanjutnya yaitu bertutur kata yang lembut. Bertutur kata-kata yang lembut adalah berkata yang baik, sopan, dan santun. Bertutur kata yang lembut adalah berperilaku terpuji. Sebagai anak soleh, sudah seharusnya bertutur kata yang lembut. Contohnya, berbicara yang baik dan sopan kepada orang tua dan guru, serta tidak berbicara kasar kepada teman. Mengapa kita harus bertutur kata yang baik dan lembut? Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita bertutur kata yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu linnasi husna. Artinya, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, coba perhatikan. Ini apa? Ini adalah teman kalian sedang bertutur kata yang baik kepada ibu guru. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Bertutur katalah yang baik lembut merupakan sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, bertutur kata yang lembut itu penting dan harus kita lakukan. Dengan bertutur kata yang lembut berarti kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mendapat pahala seperti pahala sedekah di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Nah, perilaku terpuji selanjutnya yaitu jujur. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan Gusti dalam gambar tersebut? Nah, gambar tersebut yaitu Gusti sedang menemukan sebuah dompet. Nah, benar. Itulah salah satu contoh sikap jujur. Kalian tahu kan pengertian jujur? Nah, yaitu apa tadi? Gusti menemukan sebuah dompet, kemudian Gusti tidak mengambil uangnya atau sesuatu yang berada di dalam dompet itu. Dan kemudian si Gusti mengembalikan dompet tersebut karena ada identitas di dalam dompetnya. Nah, benar, itulah salah satu contoh sikap jujur. Kalian tahu kan pengertian jujur? Jujur adalah lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Beberapa contoh sikap jujur yaitu mengembalikan uang kembalian kepada ibu, kemudian mengerjakan soal tanpa menyontek dan berbicara sebenarnya. Nah, coba perhatikan. Fauzan menegur kedua temannya yang sedang menyontek. Lawan kata jujur adalah bohong. Jujur itu merupakan akhlak terpuji. Anak yang jujur berarti dia berakhlak terpuji. Anak yang berakhlak terpuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayangi. Anak yang Allah sayangi akan masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu, selalu jujurlah dalam segala hal. Jangan pernah berbohong, karena itu perilaku tercela. Sekali berbohong, kalian tidak akan dipercaya orang lain. Anak yang berbohong mendapatkan dosa dan kelak masuk neraka. Anak yang suka berbohong tidak punya banyak teman, pasti dijauhi oleh teman-temannya.
Ya, baik. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.